Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back di update untuk altcoin. Jadi kita bakal bahas untuk Ethereum. Ini adalah bapaknya dari altcoin lah ya kita bilang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat biasanya altcoin itu sering dikaitkan dengan Ethereum. Kalau Ethereum yang menguat, biasanya ikut ngajakin altcoins yang lain juga ikut menguat. Jadi di kesempatan kali ini saya ada update yang mau saya sharingkan ke teman-teman. Ini based on data terbaru dan juga dari segi price actionnya nanti akan kita bahas dan saya akan coba sampaikan sedetail dan sesingkat-singkatnya ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung masuk ke dalam update-nya. Pertama, saya menemukan sebuah artikel dari salah satu crypto media lah ya kita bilang. Di sini menyatakan Ethereum itu ditransaksikan di bawah $2.000. Sebenarnya kita sudah tahu ya. Terus ada indikator menunjukkan bahwa terdapat hidden bullish divergence pada price ya. Ini berarti lebih ke arah momentum atau RSI. Nah, yang pengen saya highlight itu sebetulnya lebih ke arah ini ya. Jadi kalau kita lihat nih based on Glassnode alerts, number of addresses holding more than 100 plus coin itu mencapai tertingginya semenjak 6 bulan terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 43.149 holders yang nge-hold coin Ethereum lebih dari 100 coin, which means ini kita bisa bilang semi whales ya. Duitnya lumayan banyak ya teman-teman. Bayangin sekarang harga Ethereum let's say di $2.000, berarti mereka memegang lebih dari $200.000 ya, which means rata-rata uang yang mereka pegang dalam bentuk Ethereum itu sekitaran lebih kurang, kalau 200.000 berarti lebih kurang hampir 3 miliaran lah ya, atau 3 miliar malah lewat ya. Jadi ini adalah satu yang menurut saya cukup menarik ya. Artinya ada orang yang melakukan akumulasi dari harga murah ini, mereka coba manfaatkan. Mungkin hal ini disebabkan oleh yang namanya Ethereum Merge. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau saya tidak salah ya, Ethereum itu kan sebenarnya lagi mencoba untuk migrasi dari Proof of Work menjadi Proof of Stake. Jadi kedepannya itu mungkin yang namanya kita mining Ethereum tuh bakal dikurangin resultnya. Yang kita dapat itu justru akan lebih banyak kalau misalnya kita melakukan stake. Jadi kalau kita lihat di sini, is set to active and fully stake Ethereum validator nodes in the next few months. Ekspektasinya adalah dalam beberapa bulan ke depan. Sementara di sini Ethereum developer Tim Beiko indicated over the weekend that the Ropsten testnet might merge in early June, precisely on tanggal 8 Juni ya. Artinya akan ada testnet di sana dan kita akan coba lihat bagaimana resultnya terhadap si Ethereum sendiri. Yang pasti saat ini kepercayaan akan Ethereum itu mulai meningkat ya, sebetulnya mulai dibangun dari semenjak mereka mau update menjadi atau mereka mau upgrade menjadi proof of stake ini, karena kan tujuannya adalah untuk ngurangin gas fee dan lain-lain ya. Itu adalah salah satu yang mungkin bisa menjadi nilai positif pada Ethereum untuk saat ini, dan itu mungkin juga menjadi penyebab ya kenapa holdersnya mulai meningkat. Saya rasa mereka mulai start untuk memikirkan bahwa Ethereum ini adalah good investment untuk beberapa bulan ke depan, or maybe untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sementara kalau dari price action itu agak terbalik. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, pertama saya akan update dari Ethereum dominance dulu ya. Kalau kita lihat Ethereum dominance itu udah berhasil breakdown dari salah satu area atau trendline yang kita sebut dengan istilahnya key support trendline ya. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya teman-teman ini sekarang kita posisinya cuma dijagain sama satu buah area yang saya bisa consider sebagai area major supportnya si Ethereum dominance. Kalau misalkan dia breakdown dari sini, artinya mungkin entah gimana ya, apakah holders Ethereum ini yang tadi diceritakan itu ya intinya kalau breakdown dari sini kemungkinan besarnya berarti Ethereum bakal terkoreksi lebih lanjut ya. Artinya dari segi dominasi antara Bitcoin dominance dengan Ethereum dominance, kalau kita lihat hari ini itu bertolak belakang. Bitcoin dominance menguat, Ethereum dominance melemah. Yang artinya ini kalau misalnya kondisinya kayak gini, berarti alts itu kecenderungannya lebih tertekan dibandingkan dengan Bitcoinnya. Nah, kalau kita lihat lagi dari Ethereum against Bitcoin, ini justru posisi kita itu benar-benar lagi ngetes salah satu support line kuatnya, dan breakdown dari sini artinya kita hanya akan memiliki satu kali major support lagi, dan patah dari sini maka secara struktur daripada Ethereum Bitcoin
itu mungkin akan melemah lebih jauh lagi, yang artinya Ethereum bakal lebih lemah. Sementara nanti ketika Bitcoinnya menguat, Ethereumnya naiknya sedikit, tapi ketika Bitcoinnya turunnya lumayan, Ethereumnya turunnya bisa lebih dalam lagi. Itu adalah yang tergambarkan berdasarkan data saat ini. Dan mungkin ini memang ya yang dilakukan oleh para whales, jadi mereka kayak beli tapi cicil, mereka belinya nggak mau kelihatan ya, supaya yang lain nggak ngeh nih, ternyata Ethereum lagi diakumulasi, ibaratnya seperti itu ya. Itu setidaknya ya sedikit gambaran yang kita perlu perhatikan. Nah, kalau misalkan pada time frame daily sendiri, ini adalah satu yang saya pribadi juga pertimbangkan ya teman-teman. Pada second saya munculkan. Jadi untuk secara segi indikator itu saya setuju memang berdasarkan yang disampaikan tadi oleh si artikelnya ya, dimana pada time frame daily terutama Ethereum itu menunjukkan adanya yang kita kenal dengan istilah hidden bullish divergence. Jadi setelah kita kemarin itu sempat patah dari trendline di sini ya, yang saya tandain dengan panah-panah kecil ini ya, panah-panah lucu ini. Nah, Ethereum intinya drop sampai ke level support major yang berada di kisaran range $1.775, atau kita bisa simpulkan area ini sebagai potensi area bullish order blocknya ya. Jadi area yang mungkin menjadi pertimbangan para whales untuk melakukan akumulasi. Nah, secara RSI menunjukkan bahwa adanya peningkatan ya. RSI itu menunjukkan bahwa RSI-nya memperlihatkan kepada kita bahwa terbentuk yang namanya hidden bullish divergence. Secara momentum ini sudah dikategorikan sebagai oversold-nya dia. Meanwhile dari segi price-nya itu sudah lebih di bawah ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang belum paham, bisa search lagi di Google, yaitu Relative Strength Index. Kalian tinggal cari aja Relative Strength Index Hidden Bullish Divergence. Nah, penampakannya akan seperti apa? Kalau misalkan untuk Hidden Bullish Divergence, ini saya akan saya copy aja, saya geser ke sini biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk Hidden Bullish Divergence itu posisinya seperti ini. Dari RSI-nya itu menunjukkan adanya pelemahan. Jadi kalau kita lihat dari RSI-nya itu menunjukkan adanya lower low ya. Di sini ini malah sebenarnya jatuhnya ke regular divergence ya, bukan hidden bullish divergence. Kalau kita lihat ini dari segi RSI create higher low ya, seperti ini higher low, tapi dari segi price-nya itu create lower low, which means kayak gini ya, lower low. Nah, ini kan berarti sebenarnya jatuhnya ke bullish divergence. Tapi entah kenapa ya tadi dikatakan hidden bullish divergence, dan mindset saya jadi ke hijack juga, kayak ini hidden bullish divergence, ini hidden bullish divergence gitu ya. Nah, intinya kalau kita lihat ini terdapat bullish divergence, artinya ada potensi berdasarkan relative strength index menunjukkan bahwa posisi harga saat ini itu sudah mendekati proyeksi bottomnya dia, dan mungkin saja bisa menarik lebih banyak orang untuk melakukan akumulasi. Dan mungkin itu juga menjadi sebabnya number of address yang holding 100 coin plus dari Ethereum itu bertambah menjadi tertingginya semenjak 6 bulan terakhir ya. Itu adalah pertimbangan untuk kita, mungkin bisa dikonsider untuk mulai cicil sedikit-sedikit supaya setidaknya kalau market nanti rebound ya kita masih ada tegangan lah ya dari harga yang relatif cukup murah. Cuman kalau misalnya yang kita perlu perhatikan adalah seandainya patah dari area ini berarti tekanan sellers terhadap Ethereum masih akan meningkat, dan artinya kita bakal bisa dapetin harga yang lebih murah lagi, bahkan di bawah $1.000 ya. Itu perlu kita waspadai teman-teman. Jadi jangan all in, kalau mau cicil boleh, cicil aja sedikit, maybe 5-10% dari portofolio, nggak ada salahnya ya, karena ini harga juga sudah cukup murah dan kita dekat dengan area major supportnya. Sementara untuk time frame kecilnya saya cuma akan jelaskan singkat aja. Intinya kalau dari time frame yang lebih kecil, buat teman-teman yang memanfaatkan di leverage atau di derivatif, intinya kita sudah breakdown dari triangle-nya, dan breakdown ini sudah mencangkup ya. Kalau kita lihat sudah mencangkup testing terhadap area support, lalu dia testing terhadap potensi resistance-nya di kisaran range ini ya, atau area-area ini, dan sekarang sedang melanjutkan potensi penurunan untuk ke area yang lebih rendah lagi. Jadi kalau kita lihat ini secara trend clearly menunjukkan ke kita bahwa ini adalah lower high, lower low sequence ya, lower high, lower low, lower high, lower low, and then potentially lower high, and then potentially lower low ya. Itu kita perlu perhatikan. Kalau misalnya invalidasi terjadi adalah dengan syarat invalidasi terjadi adalah dengan Ethereum berhasil menembus area ini ya, atau protected high-nya dia. Berarti secara short term kita kemungkinan akan ngeliat Ethereum bisa ngetes terhadap trendline di range ini, dan kalau misalnya patah dari sini ya udah berarti kita akan balik lagi ngetes kisaran range $2.000 atau minimal area bearish order block yang ada pada kisaran range ini.
ya. Itu bisa jadi pertimbangan kita untuk kita perhatikan. Alright, so saya rasa teman-teman update pada sore hari ini untuk altcoins seperti itu saja dulu ya. Untuk altcoinsnya kita update-nya dari Ethereum. Hopefully informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.